Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mereview artikel yang berjudul Tafsir Perilaku Etis Menurut Mahasiswa Akuntansi Berbasis Gender. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Rizka Amalia dengan NIM 19030221 dengan teman saya Devi Kurnia 017. Pertama, judul penelitian yang kita review yaitu Tafsir Perilaku Etis Menurut Mahasiswa Akuntansi Berbasis Gender. Yang kedua, siapa penelitinya? Yaitu Riza Sofia Novasari, Rahmat Zuki, dan Nurul Herawati. Yang ketiga, motivasi penelitiannya yaitu berawal dari Eka Yani dan Putra tahun 2003 yang meneliti tentang persepsi akuntan dan mahasiswa Bali terhadap etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa dengan akuntan, yaitu mahasiswa mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan akuntan. Ada perbedaan persepsi antara mahasiswa tingkat pertama dan mahasiswa tingkat akhir, yaitu mahasiswa tingkat akhir memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa tingkat pertama. Yang keempat yaitu pertanyaan penelitian atau research question, yaitu bagaimana tafsir perilaku etis menurut mahasiswa dan mahasiswi akuntansi. Selanjutnya nomor 5, yaitu penelitian sebelumnya. Yang pertama ada Eka Yani dan Putra pada tahun 2003 dengan judul Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Bali Terhadap Etika Bisnis. Dan yang kedua ada Martandi dan Suranta pada tahun 2006 dengan judul Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, dan Karyawan Bagian Akuntansi Dipandang dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi. Yang keenam yaitu teori yang melandasi penelitian. Pada jurnal yang kita teliti, penelitiannya menggunakan teori hermeneutik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika atau secara lebih spesifik adalah pendekatan interpretatif. Metode hermeneutika ini bertujuan untuk mengembalikan pada pengalaman orisinil dari penulis dengan maksud menemukan kunci, makna kata-kata atau ungkapan pada konteks saat ini. Untuk jenis datanya, menggunakan jenis data subjek, yaitu dengan cara wawancara dengan mahasiswa-mahasiswi akuntansi. Untuk pemilihan informan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada langkah pertama, seperti memilih mahasiswa yang akan diwawancara, di mana mahasiswa tersebut adalah mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura. Untuk langkah kedua yaitu dengan menggali informasi mengenai mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah mentalitas. Langkah ketiga yaitu memilih kelompok mahasiswa dan mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah etika. Lalu langkah keempat yaitu memilih kelompok mahasiswa dan mahasiswa akuntansi yang sedang atau sudah menempuh mata kuliah auditing 1 dan auditing 2. Lalu langkah kelima, yaitu memilih kelompok mahasiswa dan mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah seminar akuntansi yang sesuai dengan konsentrasi yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu melalui subjektivitas oleh peneliti itu sendiri. Lalu untuk sumber datanya diambil dari mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trunojoyo Madura. Untuk teknik analisis datanya ada dua, yaitu reduksi data dan penyajian data. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian yang terdiri dari mentranskripsi hasil rekaman atau wawancara evaluasi dari data hasil wawancara, yaitu seperti kategorisasi, membuat matriks, ringkasan dari tiap responden, analisis atas data yang diperoleh, dan menyimpulkan hasil analisis data. Lalu, yang penyajian data dilakukan dengan tahap deskriptif. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan menjelaskan data yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian ini
akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Lalu keterbatasan atau saran penelitiannya. Berikut ada saran untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, penelitian mendatang sebaiknya mengklasifikasikan kelompok akuntan yang dijadikan informan, seperti akuntan manajemen, akuntan pemerintah, atau akuntan pendidik. Lalu yang kedua adalah penelitian pendatang, sebaiknya memisahkan antara mahasiswa dan mahasiswi tingkat awal dan tingkat akhir. Lalu yang terakhir yaitu penelitian mendatang sebaiknya mengklasifikasikan kelompok informan seperti akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Jadi tidak hanya dari satu gender, tapi juga dipandang dari segi suku. Dan untuk soal terakhir yaitu judul penelitian baru sesuai dengan keterbatasan, yaitu klasifikasi perilaku etis kelompok mahasiswa akuntansi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.